Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di YouTube saya. Di sini saya ada tugas dari pelatihan C++ Microcontroller Himanika Unsia dengan kelas robot. Dimana ini adalah tugas keempat, ya, tugas ketiga dan tugas keempat yaitu proyek radar. Gambarnya seperti ini, ya. Nanti saya akan membuatnya dengan Tinkercad. Jadi saya sudah siapkan Tinkercadnya. Ini berarti saya harus menyediakan tadi apa ya, Uno. Sebentar ya, mudah-mudahan tidak lama ini. Oke, yang pertama saya sediakan Uno dulu. Unonya sudah siap. Ini gambar posisinya begini sama. Selanjutnya saya menggunakan ultrasonic. Oke, ultrasonic. Oke, baik. Selanjutnya saya membutuhkan buzzer, ya, buzzer saya butuhkan, dan satu lagi subwoofer, ya. Oke, subwoofer. Oke, ini posisinya saya putar dulu biar lebih enak. Oke, nah di sini kalau lihat dari ininya, susunan rangkaiannya, ya, misalnya kayak buzzer ke pin 12, jadi di sini kan pin 12 ya. Jadi saya ngikutin saja, ya, ini dibalik saja. Jadi negatifnya sudah disiapkan di sini, warnanya saya bikin hitam, positifnya saya kasih ke pin 12 ya. Oke, ini yang pertama sudah selesai, ya kan. Selanjutnya kalau melihat dari ininya, servo di pin 6 ya, pin yang ada PWM-nya ya. Berarti tinggal power saya ambil di 5 volt saja. Iya, nanti bisa dirapin ini. Terus GND kita ambil di sini. Ya, nggak mesti mengikuti ini, yang penting posisinya sesuai ya, warnanya mungkin disesuaikan. Terakhir saya pakai rem itu di pin 6. Oke ya. Selanjutnya ultrasonic ya, ada trigger di pin 4 dan echo di pin 5. Trigger, tapi PC groundnya saya pasang dulu ya, di groundnya saya ngikutin di sini saja. Iya, saya gabung di sini ya, warna hitam. Terus PCC nya power saya ambil juga di sini. Saya satuin ya, warnanya aja saya ganti ke merah. Nah selanjutnya tadi trigger ya, triggernya itu trig ya. Nah trigger itu di pin 4. Trigger saya ganti warna dulu tadi ya, warnanya green. Trigger di pin 4 ya, saya pasang di sini, pasang di sini, ini pin 4 ya. Ini mungkin saya geser sedikit biar lebih ini. Oke, ini satu lagi di pin 5 kan. Nah, biar lebih ini aja ya. Oke, ini lebih rapi saja, saya rapiin. Oke ya. Dan satu lagi echo di sini pin 5 ya, pin 5 saya pasang di sini ya, pasang di sini ya,
saya ini dulu ya, naikin dulu ganda. Jadi kalkulator ulang nih. Ya, nggak apa-apa. Dah. Jadi ini selesai, rangkaiannya sudah selesai. Kita masukkan coding. Nah, di sini kalau Tinkercad ada dua ya, ada blok, ada teks ya. Saya pakai teks saja sekarang. Oke, ini program yang sudah dikasih di awal. Selanjutnya saya akan mengambil program yang diberikan oleh mentornya. Dia minta ambil dari GitHub-nya. Sudah saya ambil di GitHub-nya. Nah, ini dia tugas coding ini. Tinggal saya klik kanan. Saya buka dengan Notepad. Nah, ini tinggal saya copy saja nih. Copyin, terus saya timpa saja di sini. Oke ya. Nah, oke, kita akan coba untuk melakukannya. Kalau ini sudah sesuai, seharusnya sih dia langsung jalan. Nanti pembahasan ini ya nanti kita lihat. Ini pakai serial monitor. Waduh. Waduh. Oke, ininya enggak. Ini suaranya berisik, sorry ya. Oke, jadi di sini mungkin saya membahas ininya saja, codingnya saja. Jadi di sini codingnya ini adalah radar ya. Judul project ini adalah radar. Proyek radar di mana nanti dia itu servonya itu bergerak ya ke kiri ke kanan, maksimal kiri maksimal kanan. Nanti kalau kedetek objek dia akan mendeteksi. Jadi penjelasannya pertama kita masukkan include servo data. Ini library dari servo ya. Jadi kita masukkan supaya kita nanti tinggal menggunakan saja. Selanjutnya kita akan panggil servonya dengan nama servo juga. Terus kita pasang di derajat 0 ya. Jadi ini variabel derajatnya. Kita pasang di 0. Terus ini konfigurasi pin ya. Jadi trigger di pin 5, echo di pin 4 itu ininya pin ya. Terus nah ini variabel ya. Long durasi sama jarak ini variabel sama nah ini IO ya. Buzzer itu di pin 12 gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke void setup. Nah, ini void setup void yang pertama kali harus menginisialisasikan ya semua komponen yang dipakai. Nah, di sini dia menggunakan komunikasi serial. Serial.begin 9600 ini berarti settingan serialnya di 9600 bps per second. Terus mode-nya, nah di sini pin mode untuk buzzer itu sebagai output karena buzzer itu output ya. Untuk trigger itu output karena nanti echo-nya yang menjadi input. Jadi echo pin sama trigger pin ini yang ada di ultrasonic yang kita masukkan di mana sudah kita tentukan di pin 5 dan pin 4 ya. Echo itu di pin 4, trigger di pin 5. Selanjutnya servo kan sudah kita panggil ya, sudah kita masukkan dan kita teks itu berarti menentukan posisi pinnya yaitu di pin 6 dan kita langsung mengarahkan ke derajat 0 ya, 0 derajat. Selanjutnya kita masuk ke void setup, void loop ya. Tadi void setup, selanjutnya kita void loop. Di void loop ini yang dilakukan adalah bagaimana servo itu memutar dari 0 sampai 180 derajat. Kalau dia belum sampai 180 derajat, nanti derajatnya tambah 1. Jadi derajat plus ini derajat tambah 1. Jadi pada saat servo itu diperintahkan pertama kali 0, ditanyakan apakah sudah 180, kalau belum berarti kan derajatnya 1. Jadi ini akan berulang terus 1, 2, 3 sampai 180. Nah, saat dia melaksanakan 1 derajat ini, dikerjakan 1 derajat, itu juga menyebabkan ultrasoniknya diaktifkan. Jadi ini baca ultrasonik ini itu ada program ininya, istilahnya kalau di dalam pemrograman itu subprogram ya, subrutin program gitu ya. Nah, di dalam baca ultrasonik itu sebenarnya dia melakukan ping gitu ya. Trigger itu mengeluarkan sinyal, nanti dia menunggu ya, sinyal itu
delaynya itu 2 sama delay 10, 2 itu untuk low dan 10 itu high. Nah, nanti akan diterapkan durasi menunggu ekonya dapat pantulannya. Nanti dikalikan dengan 0,034, ini biasanya satuan dari gelombang ya, kecepatan gelombang. Nah, nanti dapat nih hasilnya, jaraknya berapa senti. Nah, di situ ditanyakan ya, ditanyakan apakah kecil dari 25. Kalau kecil dari 25 nanti serial akan mendeteksi ada objek. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada tulisan. Nah, ini tadi yang tadi berisik tadi itu gara-gara dia mendeteksi. Nah, pada saat dia mendeteksi, buzzernya juga hidup bunyi. Tapi kalau dia besar dari 25 atau jaraknya sangat jauh, berarti atau radarnya tidak mendapatkan objek, biasanya buzzernya mati dan tidak ada tulisan. Jadi kalau radarnya mendeteksi ada objek, nanti buzzernya hidup, yaitu tadi yang bunyinya agak berisik sama deteksi objek. Nah, jadi dia dipanggil setiap 1 derajat itu dipanggil. Nah, ini posisi yang bergerak dari 0 ke 140. Nah, yang di bawah ini kebalikannya, 180 ke 0 derajat. Jadi kalau kita lihat nanti di simulasinya ini, di sini kan bisa ada tampak itunya ya. Ini saya coba sekali lagi ya, mudah-mudahan tidak berisik. Nah, di sini kan, jadi kalau dia masuk ke dalam radar ini, nanti dia akan kedeteksi ya. Jadi kalau ini masuk, nah ini kedeteksi. Kalau ini tidak kedeteksi ya. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti YouTube saya yang sudah lama tidak saya posting ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat Anda. Saya tutup latihan tugas 3 dan 4 ini sebagai tugas dari pelatihan saya ikuti. Terima kasih sudah menonton YouTube saya.